Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman PKB Minggu Digital dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan saya Tutor Terasa Sabin di pertemuan keempat ini yang berjudul Dinamika Kelompok, Analisis Konflik, Kohesi, dan Kepemimpinan. Mengapa sih kelompok berubah? Dinamika adalah energi. Kelompok sosial tidak pernah statis, seperti hanya sistem komputer yang terus update. Kelompok sosial mengalami perubahan karena adanya interaksi dan perbedaan tujuan antar anggotanya. Fokus kita pada hari ini adalah bagaimana kita melihat gesekan itu berubah menjadi kekuatan. Bagian satu yaitu konfliknya, memahami storming dalam kehidupan sosial kita. Percikan dalam kelompok. Apa pemicunya? Pertama, perbedaan pendapat dan ideologi. Kemudian, perebutan peran kepemimpinan dan ketidakadilan pembagian tugas. Fase storming atau konflik, di mana forming, tahap perkenalan dan pencarian arah. Kemudian storming, munculnya konflik dan persaingan antar anggota. Dan ketiga, norming, aturan mulai disepakati, harmoni terbentuk. Konflik di tahap storming adalah hal wajar menuju kedewasaan pada kelompok. Dua sisi mata uang. Konstruktif, mendorong kreativitas, mengklarifikasi masalah, dan memperkuat ikatan setelah resolusi. Kemudian destruktif, menghancurkan komunikasi, menciptakan faksi, dan menghambat tujuan utama pada kelompok. Bagian kedua, kohesi, perekat yang menyatukan perbedaan. Tingkat solidaritas, keterikatan, rasa memiliki yang kuat antara anggota. Kemudian tujuannya sama, fokus pada target yang disepakati bersama. Apa yang membuat kita menjadi kompak, teman-teman? Pertama itu ada homogenitas. Kemudian ada interaksi intensif. Ketiga, ancaman luar. Dan keempat, keberhasilan. Bisa teman-teman lihat pada gambar ini kohesi dan efektivitas kerja. Untuk kohesi tinggi itu di 95% dan kohesi sedang 65% dan kohesi rendah itu ada 30%. Kelompok yang memiliki kohesi tinggi cenderung lebih cepat menyelesaikan masalah dan mencapai targetnya. Bagian ketiga yaitu kepemimpinan. Siapa yang memegang kendali? Tipe Sun Navigator. Otoriter, keputusan mutlak di tangan pemimpin. Cepat tapi kurang ruang aspirasinya. Demokratif, keputusan yang diambil melalui diskusi bersama. Inklusif dan memotivasi. Laissez-faire, anggota diberi kebebasan penuh, cocok untuk tim yang sangat ahli ini. Karakter pemimpin modern, visinya harus jelas, tahu kemana arah kelompok ini. Kemudian empati, mendengarkan kebutuhan anggota. Ketiga, integritasnya, satunya kata dan perbuatan. Adaptif, mampu merubah mengikuti zaman. Waktunya observasi, menjadi detektif sosial di lingkungan sekitar. Untuk misi minggu keempat ini, tugas kalian adalah amati satu kelompok sosial di sekitar kalian, rapat karang taruna, arisan, atau bahkan grup bermain Anda sendiri. Fokus pengamatannya, siapa yang mendominasi? Apakah ada perbedaan pendapat? Bagaimana mereka tetap bersatu? Nah, ini ada instrumen pengamatan, bisa teman-teman lihat pada tabel berikut ini ya. Gunakan root cause analysis. Jangan hanya melihat permukaan. Tanyakan, kenapa sebanyak 5 kali untuk menemukan akar masalah dinamika kelompok? Contoh, kenapa mereka bertengkar? Apakah karena tugas tidak jelas atau kenapa tugas tidak jelas? Karena pemimpin tidak membagi perannya. Pertumbuhan kelompok sehat. Ini bisa dilihat pada grafik ini, kelompok yang berhasil melewati konflik akan mengalami lonjakan produktivitas yang drastis. Mengurus manusia adalah seni, bukan matematika.
Nah, sudah di penghujung materi kita pada hari ini. Kalau ada pertanyaan, siapkan catatan kalian. Mari kita mulai observasi di grup WhatsApp Tutor. Saya pamit undur diri. Terasa Sabin SAP. Saya akhiri saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.